Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di bab tentang Workplace Privacy, bagian ketiga. Di bagian pertama, saya membahas tentang definisi awal dari privacy. Kemudian saya lanjutkan lagi di bagian kedua tentang aspek-aspek di privacy secara individual. Bagi yang belum mengakses video pertama dan kedua, silakan dicek di playlist. Mulai bagian ketiga ini kita akan lebih fokus ke workplace privacy. Apa itu workplace privacy? Ya, beberapa mendefinisikan bahwa workplace privacy adalah protection of individual privacy right in the workplace. Jadi perlindungan terhadap privasi secara individual di tempat kerja. Khususnya yang mengenai hak karyawan atau pegawai. Tapi di dalamnya juga ada kewajiban dari karyawan atau pegawai tadi untuk tetap produktif di tempat kerja. Khususnya yang berhubungan dengan IT atau teknologi informasi, maka workplace privacy itu bisa diartikan di extend to which employers monitor and collect information on the activities, communication, and private life of workers. Jadi, workplace privacy kalau di ruang lingkup IT itu adalah aktivitas dari organisasi atau perusahaan atau atasan untuk memonitor dan mengumpulkan informasi tentang aktivitas dari karyawan atau pegawai tersebut. Entah itu aktivitas yang berhubungan dengan IT ataupun komunikasi yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai tersebut dan juga private life, kehidupan pribadinya. Baik itu yang di dalam tempat kerja atau di saat dia bekerja dan di saat dia tidak bekerja. Maka di situ nanti akan ada beberapa pelanggaran hak. Itu kenapa yang di awal dikatakan protection. Mana yang dilindungi, mana yang memang harus dibuka. Biasanya beberapa hal yang dianggap melanggar hukum. Ya, biasanya ada intrusion into individual private solitude or seclusion. Jadi pelanggaran terhadap privasi karyawan atau pegawai pada saat dia sedang memisahkan diri atau sedang sendirian. Misalnya yang paling berat itu ya, memasang CCTV di toilet. Itu yang saya bilang di bagian sebelumnya itu adalah privasi yang hakiki dari seorang individu. Kalau di situ dia sudah dilanggar, habis sudah. Maka itu salah dan gagal secara etika dan secara hukum. Public disclosure of private fact. Jadi mengumbar fakta yang tidak layak ke publik. Ya, misal si A itu ya, gitu ya, diumumkan oleh manajernya. Pada saat rapat si A itu tiap malam ke karaoke, misalnya begitu. Ya padahal dia ke karaoke memang untuk menyanyi saja, bukan untuk yang lain, misal ya. Nah, tapi pada saat fakta itu diungkap, karyawan atau pegawai tadi merasa malu dan merasa terganggu. Ya, maka itu bisa diasumsikan pelanggaran privasi. Itu kan kehidupan pribadi saya, Pak. Dan saya melakukan itu di luar kantor. Saya melakukan itu juga tidak membawa-bawa nama kantor. Saya tidak menggunakan uang kantor juga.
dan itu semua di luar jam kerja. Nah, maka itu tadi asumsinya pelanggaran privasi. Portraying an individual in a false light. Maksudnya ini kalau di materi perilaku organisasi dianggap sebagai stereotyping. Jadi kita menyetempel gitu ya, mengecap seseorang dengan sudut pandang tertentu, sehingga menimbulkan halo efek atau asumsi yang salah, false light. Seperti tadi misalnya contoh sebelumnya, si manajer bilang, oh aduh si A itu ya, waktu rapat gitu bareng-bareng, si A itu tiap malam ke karaoke. Sudah, berhenti di situ. Maka mayoritas dari orang yang ada di ruangan tersebut yang tidak tahu bahwa si A tadi memang dia hanya ke karaoke hanya untuk menyanyi karena dia hobi menyanyi, itu akan langsung berasumsi yang negatif. Wah, si A itu ternyata ya nggak setia sama istrinya, misalnya begitu kalau dia laki. Si A itu ternyata mesum, nah misalnya begitu. Itu false light. Yang sebenarnya itu bukan image-nya, tapi menjadi seperti itu. Langsung stereotyping. Dan itu pelanggaran privasi. Iya, betul. Akhirnya jadi false light. Use of an individual name or likeness. Mengungkap hobinya, mengungkap kesukaannya, begitu. Yang seharusnya itu menjadi rahasianya dia. Manajer tadi misalnya pada saat rapat bareng-bareng satu divisi kemudian bilang, wah si A itu ya, itu sukanya makan di pinggir jalan. Nah, misalnya kantor itu di satu tempat yang eksklusif begitu. Maka semua langsung bilang, ah ternyata si A itu seleranya rendah, kampungan. Nah, misal begitu. Ya, jadi itu biasanya yang terjadi kalau pelanggaran privasi dalam tempat kerja. Nanti berikutnya masih banyak lagi ya. Nah, ini contoh kalau yang di tempat kerja. Ada mungkin yang kubikel tinggi gitu ya, sehingga monitornya tidak bisa terlihat satu sama lain. Kalau Anda lihat yang di kubikel hijau terutama, tetapi ada CCTV di pojokan. Bagi beberapa orang, waktu awal mungkin, dia akan merasa, waduh, ada CCTV ya di situ. Saya merasa diawasi dong. Berarti saya tidak boleh buka yang macam-macam. Tapi bagi beberapa orang yang paham begitu, dia kan tahu, lawang CCTV-nya cuma ada di pojokan. Dia paling cuma tahu ya gerak-gerik saya saja. Tapi kalau untuk monitor ya nggak mungkin lah kelihatan dari pojokan situ. Apalagi CCTV-nya resolusi rendah. Nah misalnya, ya maka dia akan tetap punya privasi. Dan Anda bisa lihat itu yang merah itu ya, karena dia menghadap ke sisi satunya, ya otomatis itu akan terhalang monitornya. Bagaimana dengan yang ada di kubikel hijau atau di bilik hijau tadi? Ya kalau dia yang sudah terlalu jauh yang ada di pojokan, ya nggak kelihatan juga sih. Yang kelihatan cuma orangnya aja. Oh si A itu masih di kantor ya, nggak kemana-mana ya. Sudah cuman itu. Atau yang sangat terbuka seperti ini. Ya kalau temennya kepo gitu ya, sok tahu, selalu kepengen tahu, ya terganggu lah. Tapi kalau semuanya memang fokus di pekerjaannya masing-masing, ya biasa-biasa saja. Ya, semua orang akan tetap mendapatkan privasinya masing-masing. Santai-santai saja. Dan kalau privasi tadi sudah tidak terlalu eksklusif ya, satu sama lain kalau Anda perhatikan di situ, maka itu yang saya sebut di sebelumnya relationship. Ya,
itu akan develop relationship dengan rekan sekerja yang ada di sebelahnya. Ya, saling percaya, trusted. Atau Anda ada di satu ruangan khusus yang betul-betul tertutup. Tidak ada yang boleh mengganggu. Pada saat ada yang mau masuk pun harus mengetuk pintu, harus dengan macam-macam. Sehingga apa yang terlihat di monitor Anda langsung ditutup. Ya, misalnya itu ini di foto dari pintu ya. Dan pintunya tertutup. Dan monitornya juga tidak menghadap ke jendela. Jadi betul-betul tidak ada yang tahu dia sedang membuka apa. Dia memang sendirian di ruangan tersebut. Kemudian jendelanya, tirainya ditutup, dia manggil bawahannya. Bawahannya lawan jenis. Nah, apa yang akan terjadi di luar ruangan itu? Ya pasti akan banyak prasangka, fitnah begitu. Kalau ada yang bilang, wah saya itu nggak mungkin pak gitu berbuat seperti itu, ya berarti dia tidak normal karena tidak tertarik dengan lawan jenis, begitu saja. Secara normal ya pasti semua akan tertarik dengan lawan jenis. Wah nggak mungkin pak gitu, manajer saya itu sudah tua, sama saja. Itu memang naluri manusia. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan. Itu kenapa di awal tadi too much privacy, ya too much individual privacy kan harm society. Jadi kalau privasi atau zona inaccessibility tadi terlalu banyak, terlalu tertutup, maka itu akan berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Ya, dan naluri manusia itu kalau kita melihat sesuatu yang sangat tertutup, maka kita akan menjadi sangat lebih ingin tahu. Ya, itu naluri kita secara alamiah ya. Itu untuk sementara di bab workplace privacy bagian ketiga. Kita masih akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Masih tetap di workplace privacy. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.